Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Torik Nasution. NIM saya 25030676. Saya Rufin Jevania dengan NIM 25030640. Saya Ananda Putri dengan NIM 25030604. Saya Lolita Sari dengan NIM 25030604. Saya Regi Sendiri dengan NIM 25030691. Nah, jadi kali ini kami akan membuat sabun berbahan dasar kulit nanas. Tujuan dari pembuatan sabun dari kulit nanas ini adalah untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah-sampah organik agar bisa digunakan kembali. Perkenalkan, nama saya Reza Kersian Sembiring. Saya NIM 25030691 akan menjelaskan asal-usul dan sejarah singkat nanas. Nanas dengan nama ilmiah Ananas commosus adalah salah satu tanaman tropis paling penting di dunia. Namun, tahukah Anda bahwa nanas bukanlah tanaman asli Asia? Akarnya berasal dari jauh di Amerika Selatan, khususnya di cekungan sungai Paraná dan Paraguay, yang meliputi wilayah Brazil Selatan, Paraguay. Nanas telah dibudidayakan oleh suku-suku asli Amerika Selatan selama berabad-abad sebelum akhirnya ditemukan oleh penjelajah Eropa. Christopher Columbus konon menjadi orang pertama Eropa yang mencicipi buah ini pada tahun 1493. Sejak saat itu, nanas dibawa melintasi samudra hingga singgah di Spanyol, kemudian ke Filipina, Hawaii, dan akhirnya menyebar ke seluruh wilayah tropis. Di Inggris, buah ini menjadi simbol kemewahan yang luar biasa, dijuluki sebagai Raja Buah, saking sulitnya membudidayakannya di iklim dingin saat itu. Nama pineapple sendiri diberikan karena buah ini terlihat seperti kerucut pohon pinus, tetapi dengan daging buah yang lebih manis seperti apel. Salah satu yang paling menarik tentang nanas adalah cara ia bertumbuh. Beberapa dengan buah lain yang biasanya tumbuh menggantung di dahan pohon, nanas tumbuh dari pusat tanaman semak yang pendek, dekat dengan tanah. Tanamannya sendiri memiliki daun yang tebal, panjang, dan pinggirannya bergerigi. Dirancang untuk menahan kekeringan. Secara biotani, nanas adalah buah majemuk atau multiple fruit. Artinya, nanas yang kita lihat dan makan adalah hasil penggabungan banyak buah kecil dari bunga-bunga individu yang menyatu di sekitar inti batang. Kulit luar yang keras dan bersisik yang kita sebut mata nanas adalah sisa-sisa dari bunga-bunga tersebut. Di bagian atas buah terdapat mahkota daun yang sering disebut topi atau mahkota, yang sebenarnya adalah tunas vegetatif. Menanam nanas memerlukan kesabaran tinggi. Siklus hidup tanaman nanas sangat panjang, yaitu sekitar 18 hingga 24 bulan sejak penanaman hingga siap panen. Penanaman dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai tanaman, termasuk mahkota buah, tunas samping batang, atau tunas akar. Petani harus memastikan nanas ditanam di tanah yang gembur, memiliki drainase yang baik, dan yang paling penting, mendapatkan sinar matahari penuh. Nanas yang matang sempurna di pohon memiliki rasa yang manis terbaik, karena setelah dipanen proses pematangannya akan berhenti. Oleh karena itu, tugas kami sebagai petani adalah memanen pada waktu yang tepat untuk memastikan kualitas rasa yang optimal sebelum didistribusikan ke pasar. Nanas hanya menghasilkan satu buah per siklus tanam, dan tanaman induknya akan mati setelah berbuah, meninggalkan tunas-tunas anakan yang akan siap digunakan untuk siklus tanam berikutnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai nanas, dari simbol elitis hingga komoditas pertanian dunia. Nanas memiliki kisah yang luar biasa di panggung dunia, tidak hanya sebagai makanan, tetapi sebagai penanda sosial
budaya, dan penggerak ekonomi global. Nanas juga mempunyai nilai historis dan simbolisme budaya. Setelah diperkenalkan ke Eropa, nanas menjadi komoditas termahal karena sulitnya membudidayakan nanas di rumah kaca. Buah ini dipandang sebagai puncak pencapaian hortikultura dan simbol status sosial yang ekstrem. Memiliki nanas di meja makan berarti Anda adalah bangsawan atau sangat kaya. Simbolisme nanas sebagai tanda keramahan, kemewahan, dan sambutan hangat ini bertahan hingga kini. Terlihat dalam desain arsitektur seperti ukiran nanas di gerbang dan pilar di banyak negara barat. Nanas juga mempunyai pengaruh di ekonomi global dan komersialisasi. Di era modern, nanas telah bertransformasi menjadi salah satu komoditas pertanian terpenting di dunia. Produksi skala besar didominasi oleh negara-negara tropis seperti Costa Rica atau eksportir terbesar di Filipina, Brasil, dan Indonesia. Nanas juga diversifikasi produk. Nilai ekonomi nanas sangat tinggi karena diversifikasi produknya. Nanas tidak hanya dijual segar, tetapi juga dalam bentuk nanas kalengan, sangat populer di masa Perang Dunia untuk bekal tentara, juga menjadi jus konsentrat selai, dan tentu saja ekstrak bromelain. Nanas juga mempunyai nilai lokal. Di Indonesia, daerah seperti Subang di Jawa Barat dan Prabu Muli Sumatera Selatan dikenal sebagai sentra nanas, di mana fermentasi lokal seperti nanas madu Subang menjadi ikon yang menggerakkan perekonomian daerah melalui agrowisata dan industri pengolahan kecil. Nanas juga mempunyai faktor unik dan penggunaan tradisional. Yang pertama, banyak orang merasa nanas yang ditaburi garam rasanya lebih manis. Secara alamiah, garam menekan reseptor rasa pahit di lidah yang pada akhirnya menonjolkan rasa manis alami dari buah nanas tersebut. Kedua, selain manfaat modern bromelain dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, nanas telah digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan, meredakan sakit tenggorokan, dan mengurangi demam. Nanas telah menempuh perjalanan yang panjang dari buah yang hanya bisa dinikmati oleh raja-raja hingga menjadi buah tropis yang terjangkau dan dicintai di seluruh pelosok dunia. Di sini saya akan menjelaskan nanas sebagai lokasi produksi. Fokus saya di sini adalah mengubah pandangan masyarakat dari nanas sebagai limbah pabrik menjadi bahan baku produksi rumah tangga yang unggul dan berkelanjutan. Inovasi terbesar nanas di bidang pembuatan adalah untuk menciptakan sabun cuci piring alami. Mekanisme pembuatan enzimatis. Inti dari daya berfirman adalah enzim bromelain dan sifat asam alami. Bromelain sebagai protase memiliki kemampuan untuk menghancurkan protein di dapur dan banyak noda membalas sisa telur, susu, gizi, atau saus Hasil di sini berbeda ketika diekstraksi dan dimasukkan ke dalam protein. Ini melonggarkan kotoran dari permukaan piring sehingga sabun biasa tidak perlu bekerja terlalu keras dan bilasan menjadi lebih mudah. Di sini juga ada asam alami. Nanas juga mengandung asam sitrat dan asam malat ringan yang bertindak sebagai agen resveratrol alami, membantu melarutkan deposit mineral atau kerak dan meningkatkan kilau pada pelarut. Produksi ekoenzim. Solusi zero waste teknik yang paling revolusioner adalah pemanfaatan produksi ekoenzim atau ekoenzim. Di sini juga ada pembahasan proses ini melibatkan fermentasi nanas atau kulit, bonggol,
secara langsung mengatasi masalah pertanian. Alih-alih memilih dengan hasil dapat menghasilkan hasil tani berbahaya di tempat pembuangan air, Ani mengubahnya menjadi produk bernilai. Di situ juga ada keberlanjutan dari penggunaan sabun cuci piring berbasis ekoekonomis, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis yang berasal dari minyak, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk air limbah cuci piring atau grey water yang mengandung enzim ini dapat diklaim dapat membantu menyuburkan tanah atau membersihkan lingkungan. Di sini juga ada menjelaskan penyebab karbon deterjen kimia keras seringkali menyebabkan iritasi, kulit kering, dan reaksi alergi pada tangan. Sabun berbasis nanas dengan pH yang seimbang dan tanpa bahan kimia agresif menawarkan solusi lebih lembut bagi kulit sensitif. Nanas membuktikan bahwa efektivitas pembersihan tidak hanya diperlukan demi kesehatan berkelanjutan. Halo semuanya, saya Lola Witasari. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang manfaat kulit nanas merupakan salah satu bahan yang sering dibuang begitu saja. Padahal sebenarnya kulit nanas memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat dijadikan bahan dasar sabun cuci piring alami. Kandungan yang terdapat pada kulit nanas ternyata sangat bermanfaat dalam proses pembersihan lemak dan kotoran pada alat makan. Di dalam kulit nanas terdapat enzim bromelain, yaitu enzim alami yang mampu menguraikan protein dan lemak. Enzim ini membantu melarutkan sisa minyak serta kotoran yang menempel pada kulit dan peralatan di dapur, sehingga proses mencuci menjadi lebih mudah dan hasil cucian lebih bersih tanpa sisa minyak. Selain itu, kulit nanas juga mengandung asam alami yang dapat membantu menghilangkan bau amis serta memberikan efek set dan segar pada alat makan setelah dicuci. Kandungan asam ini dapat membersihkan yang tetap aman digunakan tanpa merusak permukaan alat makan. Kulit nanas juga memiliki kandungan antibakteri alami, yaitu yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada peralatan makanan. Dengan begitu, penggunaan sabun dari kulit nanas ini dapat menjaga kebersihan sekaligus mencegah bau tak sedap. Sabun cuci piring yang dibuat dari kulit nanas termasuk dalam kategori produk ramah lingkungan. Proses pembuatannya tidak memerlukan bahan kimia berbahaya seperti deterjen sintetis, sehingga tidak menimbulkan polusi air dan aman untuk kulit tangan. Selain itu, pemanfaatan kulit nanas ini juga membantu mengurangi limbah organik yang biasanya terbuang percuma. Dengan mengolah kulit nanas menjadi sabun cuci piring, masyarakat dapat memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu menjaga kebersihan alat makan dan ikut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan. Pemanfaatan limbah seperti ini merupakan salah satu langkah kecil yang berdampak besar bagi keberlangsungan ekosistem dan pengurangan sampah rumah tangga. Nah, dengan demikian, kulit nanas bukan sekedar sisa buah yang tidak berguna, tetapi bisa diubah menjadi produk alami yang efektif, aman, dan ramah lingkungan. Nanas menjadi solusi lingkungan dalam mode yang yang dapat membantu memecahkan masalah limbah pertanian dan keberlanjutan industri, terutama di luar bidang makanan. Yang pertama adalah inovasi tekstil. Pinatex dan serat pina merupakan salah satu inovasi paling transformatif dari nanas adalah pemanfaatan daunnya. Daun nanas yang merupakan limbah pasca panen dalam jumlah besar mengandung serat yang kuat. Serat tradisional atau pina. Secara tradisional di Filipina serat ini diekstrak dan dikenal menjadi kain pina yang sangat halus dan bagus dan digunakan untuk pakaian mewah di bawah. Inovasi modern atau pinatex saat ini serat nanas telah dikembangkan menjadi bahan inovatif yang disebut pinatex. Pinatex adalah bahan kulit vegan yang dibuat dari serat daun nanas yang diolah secara industri. Bahan ini kuat, fleksibel, dan memiliki tekstur yang mirip dengan kulit hewan, menjadikannya pengganti yang sangat baik untuk surat, tas, dan jaket. Kemudian adalah dampak keberlanjutan dalam mode. Penggunaan pinatex adalah langkah besar menuju ekonomi sirkular dan berkelanjutan dalam industri mode, mengurangi limbah,
minyak karbon yang rendah. Proses produksi plastik membutuhkan lebih sedikit air, energi, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti yang digunakan dalam pengemakan kulit tradisional. Kemudian, nanas sebagai sumber energi terbarukan. Selain sisa ampas buah dan biomasa tanaman nanas juga memiliki potensi dalam sumber energi. Yang pertama ada bioetanol. Residu biomasa yang dihasilkan dari pengolahan nanas dapat difermentasi dan disuling untuk menghasilkan bioetanol. Bioetanol adalah sebuah bahan bakar yang dapat digunakan sebagai bensin. Kemudian ada biogas. Biogas dari limbah nanas juga dapat diolah dalam biogas yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau panas di fasilitas pengolahan. Dengan memanfaatkan setiap bagian dari tanaman nanas, dari buah hingga daun dan ampas, kita tidak hanya menciptakan produk inovatif, tetapi juga mengurangi limbah secara drastis, menjadikan nanas sebagai salah satu tanaman paling berharga dalam upaya kita menuju masa depan yang lebih hijau. Terima kasih.
video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye. Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada Nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh.